Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Dismanto di Dialog Rombongan. Hari ini istimewa dan lagi-lagi benar-benar istimewa karena hari ini bukan hanya tamu yang kalian sudah sering. Ada satu yang sudah sering temuin, tapi ada satu lagi yang istimewa karena beliau kelasnya udah tinggi sih sebenarnya. Mirip-mirip saya sebenarnya. Oke, saya kenalin beliau adalah yang pertama yang memang tidak asing adalah Direktur Operasi PT Torkon Power Indonesia, Pak Bob S. Effendi. Pak Bob, apa kabar? Terima kasih. Apa kabar Bang Edi? Ya. Tetap dengan style Sehat, alhamdulillah. milenial banget nih. Iya. Kok kalau ngeliat Pak Bob nih agak iri dikit gitu. Soalnya fashionable banget. Sak lawannya. Dan yang kedua, ini yang energi. Kalau sekilas lihat memang apa ya? Saya harus banyak belajar ya sama beliau nih. Energik sekali beliau nih. Beliau adalah Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyono, M.Eng. IPU ya Pak? Ya, betul. Ini ada ASEAN Eng lagi, waduh. Wah, itu. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, pemirsa Bang Kapos, begitu semangatnya beliau. Saya nggak mau kalah hari ini. Saya mau harus lebih bersemangat lagi. Kita santai. Dan hari ini Pak, ini mewakili teknologi. Tahun 2060 itu harus masuk kepada net zero emission. Nah, ini tidak main-main ini. Sekarang ini kalau tahun 2025 itu harus mencapai 25%, sekarang baru sekitar 13%. Nah, ini tanda-tanda bahwa itu tidak akan tercapai. Kalau tidak akan tercapai, berarti pertumbuhan ekonomi juga tidak akan bisa di-maintain dengan baik. Pertumbuhan ekonomi pada waktu itu kita rancang 7%. Tapi nyatanya yang terjadi adalah 5, sekian persen. Ya, jadi itu tidak bisa tercapai. Karena apa? Ya, demand, supply side dan demand side itu harus berbarengan maju ini. Nah, itulah anggota Dewan Energi Nasional tugasnya. Jadi energi itu sebagai supply side yang mendukung industri itu harus kuat. Kemudian demand energi yang merupakan menerima energi yang tadi supply side tadi. Nah, itu juga harus bisa menerima energi, diserap sama-sama maju sehingga pertumbuhan ekonomi bisa maju. Tapi di samping itu net zero emission juga kita bisa capai. berarti itu Energi bersih. Ya. Dengan kata lain berarti itulah kenapa kemudian kita membutuhkan energi terbaru. Ya, energi baru dan terbarukan. Nah, itu harus kita Basicnya berarti ya basicnya. Jadi jangan salah bahwa energi baru dan energi terbarukan itu harus kita galang bersama supaya bauran energi itu kuat. Itu prinsipnya. Jadi bukan energi terbarukan saja, tapi ada energi baru. Nah, kenapa kita bicara energi baru? Karena energi terbarukan ini tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk mendorong supaya kita masuk net zero emission, tapi ketahanan energinya tetap termaintain dengan baik. Nah, itu yang penting. Maka dari itu adalah nuklir menjadi Solusi praktis. Solusi. Iya Pak. Makanya baru Pak Bob yang muncul kan. Makanya Tarkan yang baru muncul kan begitu kan. Nah, tapi Bapak tahan dulu Pak. Saya mau minta tanggung jawab dulu sama Pak Bob. Pak Bob, Ya, gimana? Gimana nih untuk nuklir kita? Ya, jadi terbarukan kita nih. ya sebagaimana Bang Edi udah tahu, kita udah di sini bolak-balik ke Bangka udah kali 5 tahun ya. Kita udah 5 tahun. Nah, ini mungkin kita udah kenalan hampir tahun ketiga kali ya. Saya udah 5 tahun. Nah, kita saat ini juga kita udah selama 2 tahun terakhir menyelesaikan berbagai kajian yang diminta oleh pemerintah. Nah, sekarang kajian ini udah selesai semua. Sekarang kita dalam proses berdiskusi dengan Kementerian SDM ya, dan juga berdiskusi dengan PLN maupun Indonesia Power. Kita harapan kami dalam waktu dekat kita akan joint venture dengan Indonesia Power untuk membuat suatu perusahaan yang akan mengoperasikan PLTN ini. Nah, namun demikian tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa untuk PLTN ini kan selama ini kan persoalan di PLTN itu di dalam kebijakan energi nasional adanya pasal opsi terakhir, yaitu nuklir itu dianggap sebagai opsi terakhir. Jadi bahwa setelah semua energi habis segala macam baru nuklir boleh masuk, ya kan? Nah, itulah yang selama ini mengganjal. Ya, itu udah berjalan dari periode-periode terlalu. Nah, makanya saya agak memberikan jempol nih untuk periode Dan yang sekarang, khususnya untuk Pak Agus yang saya bisa katakan ini macannya Dan. Macan Dan. Jadi Dan yang sekarang ini tidak hanya welcome, tapi benar-benar responsif. Salah satu contoh bahwasanya bisa di Google karena saya bisa sampaikan karena memang udah ada di berita
bahwasanya DEN akan merevisi kebijakan energi nasional, ya, di mana salah satu, walaupun banyak sekali yang direvisi, bahkan mungkin bisa tidak nggak bisa dibilang revisi ya Pak Agus ya, diganti total, karena mungkin dari dirombak semua, mungkin dari 100 sekian pasal yang bertahan cuma 20 kali ya, berapa pasal Pak Agus? Enggak, 8 pasal yang Cuma 8, jadi dari 100 pasal lebih yang bertahan yang lama cuma 8. Tapi yang 92-nya hilang, dirobah semua. Nah, ini kan luar biasa ya. Tetapi yang paling lagi macan ini kayaknya. Nah, ya ini bagus, ini macannya DEN gitu ya. Nah, tetapi yang paling signifikan adalah DEN mendrop kata opsi terakhir ini. Sehingga kalau opsi terakhir ini di-drop, maka terbuka. Ya, terbuka. Dan itu poin pertama. Nah, sehingga sekarang PLN itu mulai bergerak, SDM mulai bergerak. Nah, yang kedua itu udah ada di berita. Yang kedua juga DEN telah memutuskan. Jadi karena di drop, bahwasanya PLTN tuh harus masuk ke dalam bauran energi nasional. Nah, dengan merubah RUEN, Pak Agus ya. Nah, mungkin Pak Agus bisa ceritakan berapa nih targetnya, Pak Agus? Ya, jadi RUEN maksudnya target untuk target PLTN. Oh, target PLTN. Jadi begini, kalau dulu PLTN itu tidak tercantum dalam roadmap energi nasional, sekarang ini sudah kita cantumkan bahwa sebenarnya tahun 2040 itu harus ada 8 gigawatt. Kenapa demikian? Karena 2040 harus ada 8 gigawatt. 8 gigawatt. Nah, kenapa demikian? Karena kita terkait dengan penurunan emisi untuk sampai target net zero emission itu harus betul-betul kita komit itu. Kalau tidak komit, maka kita nanti akan depend negara lain. Misalkan, contoh ya, misalkan tidak boleh ekspor ini, ekspor itu, karena di sana ada energi yang kotor misalnya. Itu bisa saja terjadi nantinya. Karena itulah maka kita komit terhadap itu, karena Pak Presiden juga sudah menandatangani ratifikasi, dan juga dalam COP 21 itu kita komit untuk menuju net zero emission tahun 2060, maka kita tahun 2040 itu harus masuk 8 gigawatt PLTN. Nah, kalau 8 gigawatt PLTN di tahun 2040, tidak bisa satu negara manapun yang bisa langsung Bandung Bondowoso 8 gigawatt di tahun 2040. Itu nggak ada. Jadi harus bertahap. Nah, kalau bertahap kita breakdown ke depan, maka di tahun 2032 itu harus ada 1-2 gigawatt. Kalau kita bicara tahun 2032 1-2 gigawatt PLTN, maka waktunya sudah tidak ada lagi, karena kita sudah sampai sekarang ini tahun 2023 kan, 9 tahun lagi. Nah, 9 tahun lagi itu bagi PLTN itu masa yang sangat kritis untuk membangun sehingga tahun 2032 itu on grid 1-2 gigawatt. Makanya benar-benar sekarang jadi macan ya. Ya, nah, jadi gini, kalau itu macan kan itu Pak Bob yang memiliki pendapat seperti itu ya. Tapi sebenarnya kita di DEN itu ada 7 anggota dari para menteri mewakili pemerintah. Terus kemudian ada 8 anggota dari unsur pemangku kepentingan seperti saya ini, mewakili akademisi, mewakili industri, mewakili konsumen, mewakili lingkungan hidup, mewakili teknologi. Jadi memang kita bersatu ini, sepakat untuk agar PLTN itu keluar di tahun 2032. Karena itulah maka dalam bauran rancangan dari bauran energi untuk kita cantumkan dalam revisi RUEN itu, di sana sudah tertera dengan jelas bahwa di tahun 2040 itu ada 8 giga, 2032 ada 1-2 gigawatt, terus kemudian tahun 2060 itu ada sekitar 54 gigawatt. Jadi tidak main-main kita ini. Tidak main-main dalam hal pembangunan PLTN ini ke depan. Karena coba kita lihat ya, negara maju mana yang dia, kalau kita katakan sebagai negara industri, itu tidak memakai PLTN. Itu nggak ada. Negara maju semuanya memakai PLTN. Pertanyaan saya adalah, kenapa negara kita yang ingin menjadi negara maju seperti mereka tidak boleh memakai PLTN? Itu kan suatu pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, karena itulah kita harus seperti negara maju, maka kita harus punya PLTN. Iya kan? Kasih plus dulu nih bersemangat. Nah, gitu. Luar biasa. Ini harus bersemangat, makanya disebut macan tadi. Nah, iya itu Oh, saya enggak. setuju. Nah, 100 pasal tinggal 8 itu loh. iya. Nah, jadi gini, masalah ini ya, karena kita PIC-nya sebenarnya adalah teman di DEN juga ini untuk merancang transisi energi dan juga nanti akan ada di kebijakan energi nasional. Nah, itu memang kita sekarang sedang merevisi dan bahkan merubah total yang pasal-pasal yang masih bertengger itu seperti apa adanya itu hanya 8, yang lain itu kita rubah. Dan opsi terakhir PLTN pada waktu itu, karena mungkin indikasinya adalah kenapa kita tidak maju,
Kenapa itu tidak tercapai? EBT itu 23% tidak tercapai. Mungkin karena juga PLTN sebagai pilihan terakhir. Coba kalau pada waktu itu PLTN masuk di, misalkan saja di era sebelumnya, sekarang sudah ada 3 atau 4 gigawatt, mungkin bisa dicapai itu, Ya, betul. EBT itu. Nah, itu harus kita hati-hati dalam memandang bauran energi kita ini. Coba kita sekarang memasukkan PLTN sebagai opsi yang potensial. Nah, itu nanti akan kita lihat ke depan pasti bersamaan dengan industri maju. Nah, itu PLTN dan juga energi yang lain dalam bauran tersebut, dalam bauran energi itu, maka akan mendorong ekonomi kita. Kita setting 6-7%, saya yakin Indonesia akan bisa keluar dari middle income trap namanya. Jadi pada hakikatnya energi itu adalah menggerakkan bangsa ini supaya menjadi negara maju kan. Jadi kalau energi hanya begini-begini saja, ya nggak perlu PLTN. Tapi kalau kita ingin keluar dari middle income trap tahun 2043 sehingga tahun 2045 itu bisa kita katakan sebagai Indonesia emas. Pada saat itu kita sudah maju, maka itu energi menjadi penting. Jadi Bang Edi, jadi tadi kan Bang Edi dengar sendiri ya, langsung dari Dewan Energi Nasional. Yang mungkin saya perlu menambahkan, Dewan Energi Nasional itu ketuanya presiden. Ya. Nah, ya ketua hariannya adalah Menteri SDM. Jadi apa yang disampaikan Pak Agus ini tentunya sudah disetujui oleh Menteri SDM, Pak Agus ya. Karena sebagai ketua harian DEN. Nah, tadi target 2032. Saya mau ngambil dari target 3022. Tadi kebetulan di dalam rencana ditampilkan DEN 2 provinsi yang udah masuk ya, yaitu Babel dan Kalimantan Barat. Ya, betul. Nah, perbedaan adalah Kalimantan Barat belum ada investornya, kalau di Babel udah ada kami kan Torkon. Dan kebetulan jadwal kami implementasi itu sebagaimana saya udah sering sampaikan adalah sesuai itu. Ya, kita target komersial itu 2031. Jadi kita bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh DEN tersebut. Nah, yang saya ingin, mungkin banyak orang nggak sadar ya, 8 gigawatt itu by 2040 sekitar 30 tahun lagi, 20 tahun ya, 10 tahun ya. 10 tahun 2040 lagi. 2040 dan 2030 17 tahun. 17 tahun. 17. Nah, jadi barang 17 tahun lagi kalau 8 gigawatt itu satu unit 300 sampai 500, maka kita ada 20 sampai 25 PLTN loh. Bayangkan. 17 tahun lagi Bang Edi, coba kita pikirin sebentar, kita renungkan 17 sampai 20 PLTN. Maka yang akan menjadi signifikan itu bayangkan di banyak provinsi PLTN. Sekarang yang akan signifikan adalah di mana yang pertama kan. Itu akan menjadi signifikan. 2060 Pak Agus mengatakan 54 gigawatt ya Pak Agus ya. Iya. 54 maka itu artinya kita punya 100 lebih PLTN. 100 loh. Coba kita renungkan sedikit. 100 lebih PLTN. Itu lebih banyak daripada Amerika. Amerika Hampir di setiap kabupaten ada tuh. Exactly, mungkin. Ya kan? 100 lebih PLTN. Mungkin kalau nanti energi terbarukan nggak bisa mengejar targetnya, mungkin bisa 200 Pak Agus ya. Sebenarnya kan begini, mengapa kita pakai PLTN? Karena sources energi kita itu, potensi energi kita itu tidak cukup. Energi kita itu ya, yang ada sekarang, kalau kita bicara industri, menggerakkan industri itu hanya ada 3 loh di kita punya ini. 1 adalah hidro, PLTA. 2 adalah geothermal. Kemudian yang ketiga adalah batu bara. Nah, ini semua ini sekarang terbatas sekali. Misalkan hidro ya, PLTA itu ya. Capture area yang ada di puncak itu sudah menjadi taman wisata dan juga rumah-rumah sudah banyak sekali. Lagi pula bendungan sudah mulai dangkal. Air sudah mulai tidak bisa untuk menggerakkan turbin-turbin yang akan kita gunakan untuk energi. Kemudian geothermal juga demikian. Geothermal itu biasanya ada di tempat terpencil, pegunungan yang transmisinya itu akan juga sulit untuk mendapatkan energi dari geothermal dan lagi pula kecil-kecil. Tapi oke lah, kita akan maksimalkan ini, kita akan maksimalkan hidro, geothermal, batu bara. Nah, batu bara ini adalah menyumbang emisi terbesar sekarang. Nah, karena itu kalau misalkan kita masih pakai batu bara, harusnya pakai CCS dan CCUS. Itu pun tidak mendukung. Kita harus analisis lagi berapa nanti emisi yang dikeluarkan dari batu bara yang sudah memakai CCS. CCUS, CCS itu carbon capture system. Nah, itu untuk mengcapture emisi karbon supaya tidak ke udara. Ini sudah kita ratifikasi loh. Kita sudah meratifikasi itu loh. Nggak main-main ini. Kalau misalkan itu kita langgar, ya udah di ban, udah ekspor kita akan terganggu.
Nah ini bahaya. Jadi kita harus penuhi ini. Belum lagi jumlahnya yang tidak bisa di Jumlahnya sangat kecil. Tergantikan, kan? Jumlahnya sangat penting. Kemudian nanti PLTS. Nah PLTS itu juga kita sebut sebagai intermittent pembangkit. Jadi susah untuk membangkitkan industri loh PLTS wind ini. Jadi ada angin, ada PLTS. Kita memang negara khatulistiwa, tapi banyak awan. Terus kemudian dalam sehari juga hanya mungkin maksimal itu 4 jam. Terus kemudian intermittent. Kalau misalkan rumah, kemudian tempat-tempat strategis, itu memakai PLTS, memakai angin, masih bisa. Tapi apakah bisa kita menggerakkan industri? Pertumbuhan ekonomi itu harus didorong dengan industri yang kuat. Nggak mungkin kita akan menjadi negara pertanian terus selama kita ini ingin keluar dari middle income trap. Posisi sekarang ini kita 4.000 US dollar per kapita per tahun. Begitu keluar kita harus 12.000, 3 kali lipat kan? Berarti pembangkit juga harus ada 3 kali lipat dari sekarang, 70 menjadi 210 gigawatt. Nah, itu nggak main-main kita. Tapi kalau gambaran spesifik misalnya kan Telkom lagi berencana untuk menyiapkan ini di Bangka Belitung kan. Yes, betul. Kalau Pak Agus melihatnya seperti apa? Nah gini, Torkon ini adalah satu-satunya yang sekarang ada di Indonesia, ya kan? Satu itu. Kemudian teknologi Torkon bisa kita sharing menjadi nanti itu adalah PLTN buatan Indonesia. Ini saya suka ini. Target-target Torkon ini. Saya berharap nanti kalau sudah ada jumlahnya sekian, maka nanti untuk jumlah yang berikutnya itu adalah PLTN made in Indonesia. Itu yang akan kita ini kan. Jadi kita harus menjadi provider PLTN. Jangan kita itu beli teknologi terus dari luar, tapi suatu saat kita tidak bisa membuat sendiri. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kita jangan menikmati teknologi yang dari luar, tapi panggung yang sudah disediakan oleh founding father kita, harus kita bisa menari di atasnya, ya kan? Nah, kalau yang menari di atasnya itu orang lain, nah apa gunanya kita hidup di Indonesia? Nanti kita akan pindah ke gunung-gunung. Kan kalau di kita di Bangka Belitung terutama, saya tahu betul Pak Bob dan kawan-kawan ini benar-benar berjuang bukan hanya setahun 2 tahun ini, tapi udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun udah. Mengedukasi masyarakat. Iya. Nah kira-kira kalau Pak Agus di Dewan Energi Nasional sendiri, apa yang kemudian bisa mengedukasi masyarakat kita untuk betapa pentingnya sebenarnya? Jadi memang begini, PLTN ini harus kita siapkan dengan baik. Kalau kita bicara Bangka Belitung ini, 74% masyarakat Bangka Belitung ini sudah setuju dengan PLTN. Tetapi yang paling utama, 100% pun kalau misalnya pemerintah tidak menyatakan saya akan bangun PLTN, nggak akan terbangun juga, ya kan? Maka itu tidak hanya persepsi masyarakat terhadap PLTN, tapi juga keinginan kuat pemerintah untuk membangun PLTN itu di suatu tempat tertentu. Jadi tidak hanya persepsi masyarakat. Keinginan pemerintah untuk membangun PLTN di satu tempat tertentu memunculkan pertama kali itu yang paling penting. Karena itulah maka IAEA itu adalah International Nuclear Energy Association, itu ada di Vienna. Nah, itu membuat rekomendasi kepada Indonesia. Ada 19 rekomendasi yang Indonesia harus terpenuhi. Itu tinggal 3 rekomendasi yang belum dipenuhi. Satu adalah organisasi yang akan melaksanakan implementasi PLTN dan juga menyiapkannya itu. Yang kedua adalah national position. Yang ketiga adalah stakeholder involvement. Nah, kalau ada organisasi, stakeholder involvement itu nanti vendor apa segala macam bisa digalang oleh organisasi ini. Tapi national position ini itu apa Pak Agus? Dijelaskan. Nah, national position ini adalah komitmen kuat pemerintah dalam jangka panjang agar investor itu mau menanamkan modalnya di Indonesia. Kenapa jangka panjang? Karena PLTN 10 tahun. Kalau 10 tahun itu kan periode pemilihan presiden kan 5 tahunan kan. Nah, ini harus continue ini. Nggak bisa nanti presiden yang kemudian saya against terhadap PLTN terus kemudian berhenti. Mereka kan sudah menanamkan modal di sini. Jadi harus di-maintain dalam jangka panjang. Ini adalah national position. Nah, karena itu undang-undang energi baru dan energi terbarukan penting untuk bisa diundangkan. Ya, sehingga kita sekarang baru ini kan menyiapkan undang-undang itu. Terus satu, yang kedua, kebijakan energi nasional juga kita siapkan dengan baik. Nah, insya Allah setelah itu berhasil, maka nanti tinggal satu adalah
dimulainya pembangunan PLTN itu. Jadi memang dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu sebelum masa pembangunan itu banyak sekali. RUTR, kemudian kebijakan energi nasional, kemudian undang-undang yang terkait dengan itu. Terus kemudian nanti di daerah juga ada namanya RPJMD, ada rencana umum energi daerah, ya itu harus siapkan semua. Panjang Mas Yus, ya. Jadi sebenarnya Panjang dan banyak pula. bisa paralel sebenarnya, bisa paralel. Tapi yang paling penting yang pasti adalah ketika itu benar-benar diimplementasikan di sini Harus siap sebenarnya semua. itu anugerah loh. Iya, Iya, betul. iya betul, Luar biasa, anugerah buat luar Bangka biasa. Jadi kalau menurut saya memang Bangka Belitung ini perlu karena sudah ada National Grid kan menuju ke Sumatera. Palembang ya juga sudah ada kan itu. Udah ada. Nah ini bisa supply untuk Jawa sebenarnya. Ini yang saya harapkan. Nanti Jawa Sumatera kan ada grid juga, ya kan? Nah itu paling tidaklah untuk memenuhi Sumatera lah, ya kan? Nah itu saya kira memang perlu ada PLTN di Bangka Belitung ini. Makanya pada saat sidang anggota terakhir itu Pak Menteri atau Ketua Harian DEN ini itu bilang bahwa oke lah SMR boleh, ya kan? Tapi sebenarnya tidak harus SMR ya, small modular reaktor yang kapasitas kecil itu. Pertama silakan untuk dibangun di Kalimantan Barat, yang kedua Bangka Belitung, yang ketiga itu adalah Maluku Utara, dan keempat adalah Sulawesi Tenggara. Nah ini 4 prioritas ini yang penting karena kenapa kita bicara Bangka Belitung, karena bisa mensuplai listrik ke Sumatera. Misalnya. Jadi bisa ada lumbung energi di sini nanti. Ya. Jadi Pak Menteri SDM dengar sendiri, Bang Edi udah mengatakan Bangka Belitung. Udah ya Pak Agus ya? Iya, sudah. Diputuskan ya. Ya, udah. Tetapi kan tinggal surat menyuratnya aja. Ini Tinggal regulasinya. Dokumennya harus dokumennya. Tapi progres untuk dari Pemprov sendiri seperti apa nih, Torkon? Nah, kemarin kan rapat. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan rapat Jadi kemarin. Pak Gubernur juga setuju. Cuma persepsi masyarakat ini memang mesti harus, ya kita kan mesti harus terus-menerus mengedukasi kan, betul. mengedukasi seperti nanti Tribun atau Pos Belitung ini. Iya, ini juga harus mengedukasi dong. Ya, kita harus bareng-bareng ini. Namanya partisipatori kan. Jadi harus semua pihak harus memiliki gelombang yang sama untuk bisa menuju ke titik itu. Nah, jadi saya jelasin yang perlu disiapkan oleh Pemprov. Pertama adalah tata ruang. Tadi Pak Agus sudah mention ya. Nah, kebetulan kan karena kita di suatu pulau ya, yang saya nggak perlu sebutkan namanya, mungkin bisa Google sendiri. Itu tata ruangnya kan pariwisata, itu perlu dirubah. Nah, kebetulan kan di periode ini karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja, adanya integrasi antara tata ruang itu kan ada yang di darat sama ada yang di laut. Nah, dulu terpisah. Nah, sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja diintegrasi, namanya tata ruang integrasi. Nah, sehingga punya peluang untuk kita melakukan perubahan. Karena sekarang di seluruh Indonesia lagi terjadi integrasi tersebut. Jadi nomor 1 adalah tata ruang. Ya. Bakal ada perubahan untuk itu. Ya, ada perubahan. Harus. Ya, ini sekarang udah dilakukan oleh Pemprov gitu ya, udah diajukan ke pusat, bagian daripada integrasi tadi di lintas sektor. Yang kedua tentunya adalah rencana umum energi daerah. Nah, karena tadi Pak Agus juga mengatakan di pusat itu rencana umum energi nasionalnya berubah, di mana mengakomodasi nuklir, ya 8 gigawatt tadi yang disampaikan, maka energi daerahnya harus juga berubah. Nah, memang udah disampaikan kemarin ya oleh Pak Amir juga, mereka dalam posisi nunggu dulu nih, ya kalau emang ruannya berubah mereka akan menyesuaikan. Jadi kan begini, energi ruwet ini rencana umum energi daerah ya, rencana umum energi daerah itu di Bangka Belitung sudah ada, sudah jadi, cuman belum ada di situ menyebut secara eksplisit PLTN. Ya. Kenapa? Karena rencana umum energi nasional juga belum ada PLTN. Ya. Nah, setelah PLTN nanti setelah itu RUN itu turunannya, Yes, nah itu. Jadi tidak dalam waktu lama nanti akan diubah, maka nanti rencana umum energi daerah juga akan bisa Dan itu dirubah. yang sedang digodok oleh teman-teman dari DEN. Iya, di Yes. DEN di RUN-nya digodok, nanti di sini nanti juga harus mengikuti kan gitu. Berarti ada estimasi waktu. Ya, Ada. Kapan kira-kira? tahun ini selesai, maka tidak setahun setelah itu RUET pasti akan selesai. Tapi berbarengan dengan itu kan persiapan fisik yang bisa dilakukan. Kita tetap kalau dari sisi Torkon kita tetap melakukan persiapan Nah, fisik gitu. semua tetap. Kita harus bareng-bareng aja. Lalu di sisi kebijakan teman-teman DEN melakukan perubahan di nasional. Gitu. Kemarin juga payungnya di bawah untuk turun ke bawah. ya, Iya. supaya kita nanti ketika akhirnya kita udah siap
konstruksi, semua regulasi itu udah harus ada sampai ke bawah. Sekarang kan masih persiapan. Jadi memang ini adalah mungkin kerja berat sekali ya. Saya 30 tahun di sektor energi. Ini mungkin adalah tantangan terberat dalam hidup saya. Dan mungkin ini benar-benar suatu proyek yang mungkin ini kayak kita terbang ke bulan lah. Ya, benar-benar yang kalau ini terjadi luar biasa. Mungkin masa depan anak cucu kita semua akan lihat, wah luar biasa, Indonesia akan bangga. Betul. Ya, presiden-presiden berikutnya ketika kita keluar negeri, kita akan bangga kan. Wah, Indonesia punya nuklir. Betul kan ya, Pak? Coba bayangin aja ya, kita ini mau membangun satu PLTN ya di suatu tempat. Itu harus membuat dulu regulasi. Jadi makro strategis harus kita buat regulasinya. Kemudian meso koordinatifnya harus kita buat organisasi yang melaksanakan dengan itu. Terus di tingkat mikro teknisnya harus di daerah itu ada ruwet, ada ini, ada itu, macam-macam. Jadi memang semua lini itu harus kita siapkan betul-betul. Karena kalau tidak disiapkan, tidak akan direkomendasi oleh IAEA dan juga banyak yang menentang, jadi nanti akan terjadi masalah. Nah, jadi harus disiapkan betul-betul. Jadi sebagai contoh hanya untuk menggambarkan ya, Bang Edi. Jadi tadi teman-teman di DEN maupun di Pemprov juga ada kerja. Saya memberikan apresiasi ya baik ke DEN maupun teman-teman di Pemprov. Mereka kerja. Nah, kita juga melakukan persiapan teknis. Sebagai contoh 2 tahun kita udah menyelesaikan banyak sekali kajian. Total halaman nih, yang total halaman dari seluruh kajian yang kita bikin 2.000 halaman. Wow. 2.000 halaman. Jadi kalau itu sudah selama ini. Ya 2 tahun ini. Jadi kalau kita tumpuk tuh bukunya setebal gini nih, baca. Nah, tentunya kita mau serahkan pemerintah, tapi kan harus kita ringkas. Jadi sekarang kita dalam proses udah selesai meringkas, memberikan ringkasan supaya 2.000 halaman ini bisa jadi proposal ke presiden. Supaya nanti kita bisa antara proyek, kan kita proyek. Di sini dan kebijakan. Harus ketemu nanti di suatu titik gitu ya Pak Agus ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di akhir tahun apa tahun depan, awal tahun depan. Nah, sekarang harus kita perhatikan kebijakan energi nasional dan RUEN, rencana umum energi nasional saja tidak cukup. Untuk PLTN bisa hadir di sini itu ada namanya RUPTL, RUKN. Iya, betul. Nah, ini harus nanti Kementerian SDM yang akan membidangi masalah itu, termasuk PLN nanti. Jadi memang ini sinkronisasinya itu kok sangat komprehensif. Komprehensif, sangat komprehensif. Mungkin ini adalah proyek nantinya ya. Ini akan menjadi proyek terbesar di Indonesia. Ini komprehensif banget. Komprehensif. Lengkap sekali nih. Iya, lengkap sekali. Belum nanti kita bicara masalah sumber daya manusia, ya kan? Betul. Mengenai sumber daya manusia kita yakin. Karena apa? Kita sudah pengalaman di 3 reaktor. Kita ini sebenarnya perlu diketahui bahwa Indonesia itu memiliki 3 reaktor. Satu adalah reaktor Kartini ada di Jogja, kemudian reaktor Triga ada di Bandung, kemudian reaktor Sulawesi ada di Puspitek Serpong. Nah, ini mulai tahun 64 ini kita punya. 1964 sekarang 2023. Tidak pernah ada kecelakaan sama sekali. Karena SOP itu sudah berjalan dengan baik dan diawasi oleh lembaga internasional tadi. Jadi tidak main-main kita ini. Jadi bahkan sekian lama itu tidak ada kecelakaan. Di dunia ini perlu diketahui ya, ada 450-an reaktor. Itu yang terjadi kecelakaan cuma 12. Itu pun hanya insidental sifatnya. Yang paling berat itu hanya Fukushima dan Chernobyl. Nah, itu karena kesalahan manusia dan juga bukan karena teknologi PLTN-nya, tapi karena tsunami yang besar, ya kan? Nah, kalau bicara misalkan sekarang PLTN, apakah bisa meledak apa enggak? Enggak bisa meledak. Karena apa? Uranium alam itu 0,27% kandungannya. Terus kemudian di enrichment, diperkaya menjadi 4%. Itu adalah bahan baku untuk PLTN. Nah, kalau kita bicara bom itu adalah uranium 90%. Jadi masyarakat jangan sampai salah dikibulin sama orang nanti akan meledak, nggak akan meledak PLTN itu. Karena apa? Enrichment dari uranium itu untuk PLTN hanya 4%. Mestinya pemahaman ilmu-ilmu yang seperti kan? ini nih Pak Bob yang kemudian harus terus ini disosialisasikan. Jadi masyarakat kan sering, wah nanti kalau meledak seperti bom atom bagaimana? Nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Dan kita diperbolehkan oleh internasional untuk mengenrich sampai 20%, memperkaya uranium. Itu sampai 20%. Kalau Pak Bob melihat apa yang
disampaikan oleh Pak Agus ini sendiri untuk masyarakat Bangka Belitung seperti apa? Ya, pertama Sejauh ini ya. ya sejauh ini ya sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus, sederhana aja. Kita semua sekarang kan lagi menuju transisi energi. Artinya transisi energi itu kan adalah kita menggantikan energi fosil menjadi energi yang bersih. Dengan ada catatan, dengan mempertahankan keterjangkauan dan keandalan. Betul kan Pak Agus ya? Iya. Ya, dengan mempertahankan itu, karena kita nggak boleh jadi mahal kan, ketika kita ganti nggak jadi mahal. Nah, jadi mempertahankan keandalan dan keterjangkauan. Nah, problemnya sekarang kita lihat misalnya Bangka Belitung, hampir semuanya pakai batu bara kan. Nah, ketika mau diganti energi bersih yang andal, artinya andal bisa beroperasi sebagai baseload 24 jam, nggak tergantung dengan cuaca, mau berganti apa? Geothermal nggak ada. Mau bendung waduk, bendung sungai apa yang mau dibendung? Kecil. Ya kecil. Jadi kalau Bangka Belitung memang saya mau sampaikan ke banyak masyarakat yang simpang siur yang mungkin masih belum setuju PLTN di Bangka Belitung nggak punya pilihan. Jadi kalau PLTU ditutup di Bangka Belitung gelap gulita, gitu deh. Nah itulah sebabnya harus ada PLTN energi bersih. Nah, yang kedua, mengingat juga di Bangka Belitung itu kita punya sumber daya thorium dan uranium, gitu kan ya. Tentunya ini kan menjadi suatu yang bisa dimanfaatkan. Itu menjadi nilai plus. Nilai plus, ya kan. Nah, sebagaimana dari dulu saya sampaikan, salah satu komitmen kami kan nanti adalah kita akan memproduksi bahan bakar sendiri yang nanti akan di Bangka Belitung. Ya walaupun itu masih butuh waktu, sementara waktu kita impor dulu. Yang kedua tadi Pak Agus mengatakan made in Indonesia, salah satu komitmen kami bila mana nanti pemerintah Indonesia mengizinkan kami untuk bisa memasang misalnya 4, 5, 8 unit LTN gitu ya, maka unit-unit berikut pasca 35 itu kita akan bikin di Indonesia. Jadi kita akan mulai bangun pabrik tahun 2035 kesana. Itu made in Indonesia kan? Made in Indonesia. Nah, Indonesianya. ini komitmen kita ini. Jadi kita nanti dan pabrik ini, Bang Edi, akan kita bangun nanti di insya Allah di Bangka Belitung, di mana akan menyerap 5.000 sampai 10.000 orang, gitu loh. Ya, nah. Jadi benar-benar Bangka Belitung dipilih benar untuk semuanya ya, Tar. Iya, Ya untuk Torkon ya. Mungkin nanti banyak, saya yakin begitu satu beroperasi pasti akan banyak perusahaan-perusahaan nuklir lain yang akan masuk, benar ya Pak Gus? Apalagi dengan demand Indonesia yang cukup besar gitu ya. Nah pasti akan masuk, nggak hanya cuma Torkon, tetapi artinya Indonesia ini akan menjadi mungkin sebagaimana tadi Pak Gus bilang, negara yang mengoperasikan PLTN terbesar di luar Cina. Cina udah pasti nggak bikin yang lain ya. Mungkin nanti Cina, India, mungkin Indonesia bisa yang nomor 3 yang terbesar PLTN. Bayangkan aja, kalau target dan terrealisasi itu 54, maka kita punya 100, 120, mungkin 150 PLTN. Nah kalau misalnya kita porsi energi terbarukan nggak tercapai, yang pasti saya yakin nggak tercapai semua Pak Gus ya, nggak tercapai semua. Mungkin kita bisa bicara bukan cuma 54 giga, mungkin 100 apa 150, betul ya Pak Agus ya? Bayangkan 200 PLTN Bang Edi, 200. Iya, saya bayangin kalau 200 itu ya setiap kabupaten mungkin ada. Mungkin setiap kabupaten. Kalau ya kan? sebenarnya gini, kalau kita bicara PLTN itu jangan bicara hari ini kita. Oke, kalau kita bicara hari ini memang kita syarat dengan emisi ya. Tapi untuk ke depannya kita harus membersihkan emisi kita, satu. Yang kedua, kita itu harus mencapai pertumbuhan ekonomi. Settingnya adalah 6%, 7%. Nah, kalau itu terjadi maka pembangkit ini akan menggembung ini biayanya itu. Betul. Nah, selama batubara misalnya kita maintain dengan CCS tadi, carbon capture system tadi, itu masih kita pertahankan. PLTN ini sangat perlu sekali ini untuk membangkitkan industri itu. Jadi memang kita nggak usah khawatir. Jadi PLTN itu bukan rival dari energi yang lain, bukan rival dari PLTS, bukan rival dari PLTU batubara, bukan rival dari geothermal. Tapi karena kita itu butuh energi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi kita, sehingga kita keluar dari middle income trap, itu perlu banyak sekali. Dan kita akan menjadi negara yang terbesar memiliki PLTN. Itu jadi kuncinya adalah, oke lah kita bersama-sama kita tingkatkan semua ya. Bauran energi kita baik itu PLTS, kemudian geothermal, hidro, itu bolehlah kita berlomba. Tapi siapa nanti yang paling dominan untuk bisa mencapai energi yang handal tadi itu nanti yang akan menjadi faktor penentu kita dalam pertumbuhan ekonomi ini. Tapi melihat situasi yang saat ini,
energi kita yang seperti ini seberapa yakin sih Pak Agus atau Pak Bob untuk bisa mewujudkan ini semua? Saya yakin karena memang dunia sudah mencanangkan bahwa kita ini tidak boleh kalau tidak salah 1,5% ya. 1,5% climate change ini nah 1,5 derajat 1,5 derajat ya. Celcius. 1,5 derajat Celcius tidak boleh naik. Tahun 2025 itu kalau kita biarkan seperti ini terus dengan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ini, itu akan mencapai 1,2 derajat Celcius. Jadi masih 0,3 derajat ini. Ini bahaya ini. Kalau kita tidak menurunkan ini, maka nanti akan terjadi climate change dan air laut itu akan mencair. Kutub akan mencair. Iya, bangka tenggelam. Wah, itu bahaya. Jadi Saya kalau harus pindah berarti. jadi siap-siap nanti itu alat untuk berenang. Lampung udah sudah kampung ya. Jadi kan begini, kalau itu 1,5 derajat naik ya, itu perkiraan 1980. Itu terus kemudian berjalan sampai tahun 1921 datanya itu sudah naik 1,2 derajat ini. 1,2 derajat. Harusnya tidak boleh lebih dari 1,5 derajat. Nah, apa yang menyebabkan ini adalah CO2, emisi CO2 gas rumah kaca. Itu ada NOx, ada SOx ya. Itu dibangkitkan dari hutan, gambut dan lain sebagainya itu menyebabkan juga emisi. Nah, yang bisa kita rilis emisi kita supaya turun itu adalah dari sisi energi dan transportasi. Karena itu bikinan manusia kan, gampang kita menjadikan teknologi baru sehingga yang aman emisi gitu kan. Kalau misalkan ada batu bara kita tutup dengan CCS lah misalnya. Nah, itu boleh, itu nggak ada masalah. Tapi besarnya apa yang kita butuhkan untuk menumbuhkan ekonomi kita ini sangat perlu PLTN. Dan saya yakin Thorcon ini akan menjadi dominan di negara kita ini. Kenapa? Karena mereka berani untuk mendeklar bahwa PLTN yes, betul. Seperti apa itu? Jadi itu kita tadinya mau membangun di daerah sekitar Air Anyir ya. Kita kaji tingkat kesulitannya itu sangat sulit sekali. Jadi kita pindahkan itu jadi ke Korea. Karena untuk ngebawa itu kita harus ngeruk kosnya jadi. Jadi tetap kita akan bangun fasilitas laboratorium tapi bukan fasilitas uji. Nah, jadi fasilitas uji itu tetap kita bangun di Korea Selatan, tapi di tahun 25 kita udah akan mulai bangun, yaitu lebih kepada laboratorium kecil dan juga pusat informasi. Jadi pusat informasi untuk training operator, laboratorium, kampus dan seterusnya itu kita akan tetap bangun. Berarti saya pastikan terlebih dahulu rencana itu kemudian dibatalkan di Bangka Belitung. Dipindahkan ke Korea. Dipindahkan ke Korea berarti tidak jadi di Bangka Belitung berarti? Tidak jadi di Bangka Belitung karena kita mereview tapi masih still belum diputuskan ya. Tetapi opsi itu kelihatannya adalah opsi sudah yang dicoret? belum. Masih jadi opsi ya. Nah, inilah sekarang kita mau melakukan studi dengan talent engineering untuk menentukan itu memungkinkan nggak gitu loh. Yang mana kita akan mulai studi namanya studi gangguan dengan talent engineering di Air Anyir ini. Yang mungkin harapannya kita mulai di Agustus. Jadi studinya 6 bulan. Jadi di akhir 6 bulan ini baru kita bisa confirm yes akan kita bangun apa tidak di Bangka Belitung. Tetapi fasilitasnya pasti dibangun. Cuman apakah di Bangka atau di Korea kita bangunnya. Nah, tetapi tetap yang lokasi yang kita sekarang lagi negosiasi untuk kita ambil tetap akan kita bangun fasilitas, tapi minimum yaitu fasilitas laboratorium ya. Dan fasilitas yaitu yang kita sebut namanya Excellence Center. Excellence Center tuh kayak pusat informasi lah. Ya. Tapi bukan lab ya? Lab. Ada lab, jadi ada beberapa kegiatan. Ada pusat informasi, ada lab, tapi bukan fasilitas uji ya. Itu kan gede banget. Ini lab bahan bakar, yaitu kecil, nggak terlalu besar. Sama training center untuk operator. Jadi kita akan bikin di situ kayak semacam control room PLTN-nya. Simulasi PLTN-nya, jadi untuk mentrain operator-operator. Itu tempat belajar saja. Belajar saja, betul. Nah, itu sebenarnya begini, kalau dari segi kita memandang ya dari Dewan Energi Nasional segera dibangunlah gitu supaya tahun 2032 itu betul-betul on grid. Kalau memang Thorcon ini berkeinginan membangun
Yang lain-lain ini sudah nanti, yang penting PLTA-nya dulu Ya. nih. Nah itu kalau bisa terjadi itu sudah sangat membantu Makanya tadi Indonesia. ini Pak Agus, kemudian kenapa tadi saya bertanya soal rencana itu, karena itu sebenarnya kalau menurut saya adalah bagian dari membuat komitmen Ya tujuan ataupun besar ya. komitmen bagi masyarakat itu benar-benar karena itu sudah masyarakat udah menunggu-nunggu nih, udah membantu mengedukasi. Insya Allah kita sebut namanya first cutting ya, first cutting steel. Nah, pemotongan pertama steel itu kita akan targetkan di 2025. First cutting steel. Jadi Itu yang di sini ya di bukan di Korea. Oh, di Korea. First cutting steel itu adalah demonstration plan-nya, itu adalah PLTN-nya. Jadi first cutting steel. Jadi sederhananya gini Bang Edi. Ini reaktor ya. Ini kita. Nah reaktor ini nanti langsung gede gini ya. Jadi kita nggak bangun ininya dulu, kita reaktornya aja dulu. Ini kita tes di sini. Jadi ada ya. Baru kita bangunnya di Bangka. Karena logistik saya belum mengkonfirmasi, nanti 6 bulan lagi itu kita tetap di Korea, kita tes, kita uji, baru kita tempel semua, baru kita bawa ke sini. Nah, jadi begini ya. Udah dalam untuk jadi berarti. Udah jadi. Kita bawa Jadi kalau sudah terjadi first cutting, itu berarti dokumen segala macam yang kita harus persiapkan untuk pembangunan PLTN pertama ini harus sudah siap, ya betul. ya kan? Tahun 24 Tahun 2024 itu harus kita siapkan dengan betul semua dokumen yang digunakan sebagai prasyarat untuk pembangunan PLTN di Bangka Belitung, ya di Kebangga ya. Nah, karena nanti dalam ketika first cutting di Korea ataupun di sini itu sudah ada kepastian. Jadi kalau investor itu mau investasi di Indonesia kan harus ada kepastian untung, ya kan? Betul. Kalau misalkan Betul, menurut saya. di sana ada first cutting sementara dokumen di sini masih amburadul, ya itu jangan bicara. Ini ya kan. Nanti Jadi nyangkut harus lagi, harus kan? begitu. Nyangkut lagi. Makanya kita harus bareng ini, harus bareng. Partisipatori ini harus semuanya lini itu siap, baik dari pusat daerah. Karena ini menurunkan pertama kali yang merupakan tonggak sejarah ini. ya, betul. Pertama kali ini. Jadi harus betul-betul kita siapkan dengan baik, saya kira. Jadi kita targetkan nanti first cutting di tahun 25. Mudah-mudahan presiden baru ya. Nah, kita undang presiden. Bisa nggak first cutting itu misalnya diadakan di sini di Jakarta gitu, bawa lagi ke Korea gitu? Harus ke Korea ya. Ke Korea. Tapi itu tadi informasi yang Pak Bob sampaikan itu bahwa ternyata itu kemudian tidak dijadikan di Bangka Belitung, sebenarnya itu nanti sedikit akan menurunkan ini loh sebenarnya, karena kemarin itu semangat itu sebenarnya sudah sangat enggak, mensupport. kita tetap akan ada. Kalau misalnya begini Pak Bob, kalau misalkan ya di sana ada first cutting, di sini ada ground breaking gitu. Iya bisa. Iya kan? Jadi berbarengan dengan first cutting di Korea, maka akan terjadi ground breaking di sini. Sehingga side plan apa Sejauh harus itu jadi. tetap ada ini loh. Oh enggak, tetap. Jadi di sana first cutting, yang di sini ground breaking itu di Klasa. Di Klasa tetap ada ground breaking. Saya kira bagus itu. Jadi ground break, karena kita harus persiapan tapaknya. Jadi bikin pelabuhan, bikin pengerukan, ada pengerukan, ada dredging. Jadi itu akan Saya kira jadwalnya kan tidak bersifat seri gitu ya, bisa paralel kan? paralel. Jadi pembangunan civil engineering-nya itu berjalan di sini, Betul. sementara di sana mengerjakan Steelnya. steel kompornya lah gitu ya, Betul. reaktornya itu kan. Betul. Jadi gitu saya kira. Memang paralel. Jadi tetap akan ada kegiatan. Intinya juga berarti tahun 25 itu akan ada 2 kegiatan di Bangka Dua sini. kegiatan besar ya. 2. Pertama adalah di lokasi di pulau. Yang kedua di Air Anyer, itu yang saya bilang laboratorium dan pusat informasi. Jadi nanti pasti kalau by tahun depan keluar Perpres ini jadi proyek nasional, orang akan banyak bertanya kan. Betul. Nah, Dan mereka nggak bingung lagi, nggak cukup bingung hadir lagi, datang ke tempat pusat itu. informasi, betul ya kan. Nanti media apa kita bikin kayak media center di sana. Ya, saya kira memang harus ada kepastian terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat terutama Bangka Belitung ini bisa bergerak maju untuk meningkatkan GDP dia, paling tidak GDP lokal lah gitu kan. Ya. Saya kira itu Pak. Dan ini memang sudah sangat serius. Sangat serius gitu ya. Sangat serius dengan hal ini ya. Dan mestinya masyarakat Bangka Belitung harusnya bangga nih
ya kan? Sejarah akan mencatat ini. Sejarah mencatat. Iya kan? Betul. Apalagi untuk yang pertama nanti di Bangka Pertama. Belitung. Harus itu. Tapi kita harus sama-sama. Setuju sama Pak Agus bahwa kita harus Catatan sama-sama. catatan yang Nggak paling bisa penting, sendiri-sendiri. kita bukan rival mematikan batu bara, enggak. Iya, enggak. Sama sekali tidak. Jadi kita juga tidak mematikan PLTS atau angin, tidak. Karena kita butuh energi yang besar. Karena nanti ada grid nasional, maka kemanapun kita membangun PLTN itu semuanya nasional kan akan teraliri, ya kan? Meskipun nanti ada namanya distributed power generation, ya kan? Tapi secara nasional nanti akan bisa dialirkan. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Itu dia. Jadi jangan takutlah dengan PLTN itu. Jangan takut dengan PLTN. Kita harus sudah membuka diri Eh, dengan hal yang seperti itu. Karena Iya. nuklir adalah solusi praktis. Solusi praktis. Solusi praktis. Iya. Oke, luar biasa. Pak, untuk terakhir, karena kita udah di penghujung acara kita, mungkin apa yang pengen disampaikan, closing statement-nya? Bagus. Pak Bob dulu atau Pak Bagus. Pak Agus? Ya, jadi kami dari Dewan Energi Nasional sangat mendorong untuk ketahanan energi kita ini supaya bisa meningkat, kemudian kemandirian dan kedaulatan energi kita. Kita ingin menumbuhkan ekonomi kita, berarti kemandirian itu adalah penting. Sehingga energi sebagai darah dari segala macam pembangunan, sebagai variabel hulu ya, yang akan mengaruhi variabel lain, variabel ekonomi, variabel lingkungan hidup, variabel sosial dan lain sebagainya, itu akan dipengaruhi oleh energi ini. Kita berdiri di sini, ada energi, harus ada energi, ya kan? Jadi sangat penting energi itu untuk kita tumbuhkan, dan kita ingin agar supaya semua masyarakat, elemen masyarakat itu terlibat. Jangan sampai terkecoh dengan hoax yang nuklir itu adalah bahaya, nuklir itu adalah bom atom, ya, itu sebenarnya tidak, itu bukan. Karena nuklir untuk damai itu adalah nuklir yang pengkayaannya atau bahan bakarnya itu tidak bisa meledak gitu. Jadi sangat aman sekali. Sangat aman. Iya, passive safety system itu sudah ada di semua pembangkit nuklir. Jadi aman, kalau ada tsunami, ada ledakan apapun, dia bisa men-shutdown dirinya sendiri. Luar biasa. Luar biasa itu PLTN itu, teknologinya canggih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Pak Bob, Ya. ini Pak Bob. Ya, gini. Jadi saya rasa mari kita jadikan kepada masyarakat Bangka Belitung gitu ya, bahwasanya momentum PLTN ini adalah momentum untuk melakukan transformasi bubble. Yaitu apa? Merubah nasib bubble dari yang tadinya bergantung kepada sumber daya alam, which is timah, menjadi provinsi yang bergantung kepada industri, karena industri itu punya nilai tambah. Dengan adanya industri, kita lihat bubble menggantungkan diri kepada sumber daya alam selama ratusan tahun, tetapi ternyata per kapita income-nya juga rendah dibanding provinsi lain. Jadi ternyata menggantungkan kepada sumber daya alam di sini tidak juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu udah terbukti di seluruh, bukan hanya Babel ya, di Kalimantan juga begitu Pak Gus ya. Jadi yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan per kapita hanya industri. Dan dengan adanya PLTN di sini, mari itu kita jadikan momentum untuk kita merubah nasib masyarakat dan Bangka Belitung 100 tahun ke depan menjadi provinsi yang berbasis teknologi tinggi. Insya Allah saya yakin bisa terjadi, dan insya Allah Bangka Belitung ini akan bisa menjadi Seoul-nya, Pangkal Pinang Seoul-nya ASEAN. Wow. Mantap. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kesempatan ini. Bangka Pos dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita mengedukasi diri. Informasi nuklir safe, nuklir aman. Jadi, nuklir adalah solusi praktis untuk energi. Dan Bangka Belitung adalah tempat yang terpilih ya untuk rencana pembangunan PLTN. Bantu kita untuk mengedukasi itu masyarakat, karena energi adalah untuk kita semua. Saya Edi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi. Salam energi.